Bayangkan, bulan yang kalian lihat setiap malam itu kosong. Bukan cuma batuan dan debu seperti yang diajarkan di sekolah, tapi benar-benar kosong di dalamnya. Seperti bola pingpong raksasa yang mengambang di langit. Kedengarannya gila, tunggu dulu. Apollo 12 pernah menabrakkan bagian pesawat mereka ke permukaan bulan untuk eksperimen seismik. Hasilnya, bulan bergetar selama 55 menit seperti lonceng yang dipukul. NASA sendiri yang bilang ini remarkable dan tidak sesuai dengan prediksi mereka. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu teori konspirasi paling mind-blowing tentang bulan kita. Siap-siap worldview kalian diguncang karena setelah video ini, kalian nggak bakal lihat bulan dengan mata yang sama lagi. Teori hollow moon atau bulan berongga ini nggak muncul dari pikiran orang iseng di internet. Ini dimulai dari pengamatan ilmiah yang legitimate walaupun interpretasinya jadi ekstrim. Tahun 1970, dua ilmuwan Soviet bernama Mikhail Fasin dan Alexander Shcherbakov menerbitkan artikel yang menggemparkan. Mereka menganalisis data-data aneh tentang bulan dan sampai pada kesimpulan yang shocking, bulan mungkin adalah struktur buatan yang berongga di dalamnya. Argumen mereka simpel tapi menggelitik, terlalu banyak keanehan di bulan yang sulit dijelaskan kalau bulan itu benda alami. Ukurannya yang pas banget untuk bikin gerhana total, komposisi yang beda dari bumi, dan orbit yang terlalu sempurna. Ini bukan cuma teori orang Soviet ya, beberapa peneliti di barat juga mulai mempertanyakan hal yang sama setelah misi Apollo membawa pulang data-data yang tidak terduga. Sekarang mari kita dive into data yang bikin para pendukung teori ini excited. Pertama, masalah kepadatan. Bulan punya gravitasi yang cuma 1/6 dari bumi, padahal ukurannya cuma 1/4. Matematikanya nggak pas kalau bulan itu solid rock dengan komposisi yang mirip bumi. Pendukung teori ini bilang karena di dalamnya ada ruang kosong yang besar. Kedua, fenomena seismik yang tadi gue sebutin. Nggak cuma Apollo 12, beberapa misi Apollo lainnya juga ngalamin hal serupa. Ketika meteor menghantam bulan atau ada impact dari sampah pesawat, getarannya berlangsung jauh lebih lama dari yang harusnya terjadi di benda solid. Ketiga, komposisi aneh di permukaan. Sampel batuan bulan menunjukkan kandungan logam yang nggak biasa, termasuk titanium dalam jumlah besar. Ada juga elemen-elemen yang seharusnya nggak ada di permukaan kalau bulan terbentuk secara alami dari tabrakan dengan bumi. Keempat, orbit yang terlalu perfect. Bulan adalah satu-satunya satelit di tata surya yang punya sinkronisasi rotasi sempurna, jadi kita selalu lihat sisi yang sama. Coincidence? Kelima, ukuran yang pas banget. Bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, tapi juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Makanya gerhana total bisa terjadi dengan sempurna. Probabilitas ini nggak mungkin terjadi secara kebetulan. Nah, dari data-data aneh ini, muncullah interpretasi yang benar-benar out of this world. Beberapa teori menyebutkan bahwa bulan itu sebenarnya adalah alien spaceship. Yap, kalian pasti bilang, kan alien lagi, tunggu dulu. Ide dasarnya adalah ada peradaban alien yang jauh lebih maju yang menempatkan bulan di orbit bumi untuk tujuan tertentu. Mungkin sebagai stasiun observasi atau bahkan lebih sinister, sebagai alat kontrol. Don Isaac Asimov, penulis science fiction terkenal, pernah bilang bulan itu anomali yang nggak bisa dijelaskan dengan mudah. Dia nggak bilang alien spaceship, tapi komentarnya sering dikutip sama para conspiracy theories. Teori paling ekstrim bilang kalau alien-alien ini masih tinggal di dalam bulan, memantau perkembangan manusia. Beberapa bahkan ngeklaim kalau program Apollo dihentikan karena astronot ketemu sesuatu di sana yang nggak boleh dipublikasikan. Ada juga teori yang bilang struktur-struktur aneh yang terekam foto satelit di sisi gelap bulan adalah evidence dari konstruksi alien. Tower-tower tinggi, struktur geometris yang terlalu perfect untuk formasi alami. Tentu saja, NASA officially deny semua klaim ini. Tapi harus diakui, ada alasan kuat kenapa teori ini appealing. Pertama, bulan memang objek yang misterius. Sampai sekarang kita masih belajar banyak tentang formation dan historinya. Masih ada gap dalam pemahaman kita. Kedua, human psychology. Kita naturally drawn to explanation yang dramatic dan extraordinary. Alien spaceship sounds way more exciting daripada debris dari tabrakan kuno. Ketiga, distrust terhadap authority. Banyak orang skeptis sama official explanation dari pemerintah atau institusi besar. Mereka pasti nyembunyiin sesuatu. Keempat, pattern recognition yang overactive. Otak manusia good at finding patterns, bahkan ketika patterns itu nggak ada. Kita lihat coincidence dan langsung assume ada design. Yang menarik, teori ini juga reflect our fascination dengan kemungkinan kehidupan di luar bumi. Deep down, banyak orang yang pengen believe kalau kita nggak sendirian di universe.
Jadi, apakah bulan itu hollow? Apakah ada alien di dalamnya yang lagi nonton Netflix sambil observe tingkah laku manusia? Scientifically speaking, kemungkinannya sangat tipis. Data dan evidence yang ada bisa dijelaskan dengan proses alamiah. Tapi di sisi lain, universe itu tempat yang weird dan wonderful. Masih banyak yang nggak kita tahu. Siapa tahu suatu hari nanti ada discovery yang mengubah everything. Yang pasti, teori konspirasi seperti ini valuable bukan karena kebenarannya, tapi karena dia push kita untuk question, untuk curious, untuk nggak cuma accept everything at face value. Mungkin bulan enggak hollow, mungkin nggak ada alien di sana. Tapi fakta bahwa kita bisa imagine kemungkinan itu show seberapa amazing dan limitless human imagination. Dan siapa tahu, malam ini ketika kalian lihat bulan, kalian bakal wonder, what if? Because sometimes the question is more interesting than the answer. Like video ini, kalau kalian enjoy journey ke rabbit hole teori konspirasi hari ini, subscribe untuk more content tentang misteri dan phenomenon yang bikin kita questioning reality. And remember, keep wondering, keep questioning, but always think critically. See you in the next video.